Langit Tel Aviv meledak pada dini hari tanggal 14 Juni 2025, bukan oleh fajar biasa, melainkan oleh hampir 700 rudal balistik Iran yang menghujam, melumpuhkan Iron Dome dan menenggelamkan kota-kota padat penduduk dalam kepanikan tak terkira. Di tengah reruntuhan yang berasap dan jeritan para penyintas yang bersembunyi di bunker-bunker penuh sesak, pertanyaan tentang keamanan Israel yang selama ini diyakini kokoh, tiba-tiba terpampang jelas. Jika perisai terkuat mereka pun tak berdaya, apalagi yang tersisa untuk melindungi mereka dari bayangan ancaman yang kini terasa lebih nyata dan dekat dari sebelumnya. Fajar di pertengahan Juni, tepatnya pada tanggal 14 Juni 2025, seharusnya membawa ketenangan, sejuknya embun pagi yang membasahi jendela, dan bisikan lembut kehidupan yang baru terbangun bagi warga Tel Aviv. Namun, pagi itu, langit yang biasanya damai, biru tanpa awan, dan dipenuhi janji-janji hari baru, berubah menjadi saksi bisu sebuah mimpi buruk yang tak terbayangkan. Sekitar 700 rudal balistik, proyektil maut, yang ditempa di jantung Iran, meluncur bagaikan hujan api, membelah kegelapan yang mulai memudar dengan kecepatan mengerikan. Mereka bukan sekadar titik-titik cahaya di kejauhan. Mereka adalah tombak-tombak kehancuran, menargetkan jantung kota-kota padat penduduk di Israel dengan presisi yang menakutkan. Ketegangan yang selama ini membebani udara antara Teheran dan Tel Aviv. Sebuah tali tegang yang telah ditarik dan diulur melalui 11 serangan sebelumnya, kini meledak dalam sebuah eskalasi yang tak terbayangkan. Ini bukan lagi sekadar retorika politik atau bentrokan di perbatasan. Ini adalah perang terbuka. Sebuah deklarasi kehancuran yang disampaikan melalui rudal. Sirene meraung, memekakkan telinga. Bukan lagi sekadar latihan rutin yang menguji kesiapan, melainkan panggilan darurat yang paling menakutkan. Sebuah peringatan akan ancaman nyata dan mendesak yang datang dari langit. Suara mereka menusuk tulang, menggantikan kicauan burung pagi dan suara hiruk-pikuk kota yang mulai berdenyut. Di tengah kekacauan yang tiba-tiba, sebuah kebanggaan nasional, sistem pertahanan Iron Dome, yang selama ini berdiri tegak sebagai benteng terakhir dan perisai tak tertembus Israel, mulai menunjukkan tanda kewalahan yang mengkhawatirkan. Kilatan-kilatan cahaya di langit malam, yang seharusnya menandakan keberhasilan intersepsi setiap tembakan pencegat yang menghancurkan rudal musuh di udara, kini tampak jarang, terdistorsi, kalah jumlah oleh titik-titik merah membara yang terus mendekat, tak terbendung. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, diwarnai kepanikan yang meluas, sebuah gelombang horor yang menyapu setiap sudut kota. Para warga yang terkejut dari tidur mereka yang pulas, dari mimpi-mimpi indah yang hancur, dalam sekejap berhamburan mencari perlindungan. Mereka berlari tanpa alas kaki di atas aspal yang masih dingin, mata mereka membelalak oleh teror yang dingin, hati mereka dipenuhi firasat buruk. Mereka tahu, ini bukan serangan biasa, ini adalah serangan K-12, K-12, dan yang paling mematikan, paling brutal. Suara ledakan pertama menggelegar, mengguncang fondasi bumi, disusul oleh yang kedua, ketiga, dan seterusnya, menciptakan simfoni kehancuran yang mengerikan, sebuah orkestra kematian yang menggema di seluruh kota. Bangunan-bangunan bergetar hebat, gendelo-gendela pecah berkeping-keping, hancur menjadi serpihan tajam yang bertebaran. Jeritan histeris mulai terdengar di mana-mana, bercampur dengan tangisan bayi dan erangan ketakutan orang dewasa. Orang-orang berlari tanpa arah, pikiran mereka kalut, mencari tempat teraman yang bisa mereka temukan, berharap untuk selamat dari badai baja yang menghujani kota mereka. Beberapa merunduk di bawah meja, yang lain meringkuk di lorong-lorong sempit, berharap dinding-dinding itu cukup kokoh untuk menahan amukan api dan besi. Ini adalah awal dari sebuah tragedi, sebuah babak baru yang kelam dalam konflik yang tak berkesudahan, yang kini mengancam untuk menelan segalanya, tidak hanya bangunan, tetapi juga harapan, impian, dan jiwa-jiwa tak bersalah. Setiap dentuman membawa mereka lebih dekat pada jurang kehancuran, mengubah kota yang hidup menjadi medan perang yang sunyi. Kecuali untuk suara-suara ketakutan dan kehancuran, udara dipenuhi bau mesiu, debu, dan ketakutan. Sebuah aroma kematian yang akan melekat di ingatan mereka untuk waktu yang sangat lama. Mereka merasakan getaran setiap kali rudal menghantam, sebuah sensasi yang menembus tulang dan meninggalkan dingin yang menusuk di hati mereka. Ini adalah fajar yang tak akan pernah mereka lupakan. Fajar yang membawa kegelapan, fajar yang mengubah segalanya. Kepanikan menyebar seperti api liar, membakar setiap harapan akan keselamatan. Dengan dentuman rudal yang terus-menerus menggelegar di atas kepala,
Suara-suara yang menghancurkan jiwa. Warga Israel yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju bunker bawah tanah, tempat yang mereka yakini akan menjadi perlindungan terakhir mereka. Namun, harapan akan keselamatan yang mereka genggam erat itu segera digantikan oleh kenyataan yang pahit dan menusuk hati. Ruang-ruang sempit itu, yang dirancang dengan presisi untuk melindungi dari bahaya di atas, kini berubah menjadi labirin yang menyesakkan, dipenuhi oleh ribuan orang yang putus asa, saling berdesakan, mencari sedikit ruang untuk bernapas, untuk sekadar akses. Laporan awal yang datang dari sisa-sisa komunikasi yang masih berfungsi mengindikasikan bahwa hanya sekitar 40% dari populasi di beberapa daerah yang memiliki akses ke perlindungan yang memadai. Angka itu, 40%, terasa seperti pukulan telak. Itu berarti jutaan orang lainnya terpaksa menghadapi nasib mereka di atas permukaan, di tengah hujan api dan baja, atau berebut masuk ke tempat yang sudah jauh melebihi kapasitasnya, menciptakan kekacauan yang tak terlukiskan di setiap pintu masuk bunker. Di dalam bunker, udara menjadi tebal, sesak dengan campuran ketakutan yang mencekam, keringat dingin, dan debu yang berterbangan dari setiap getaran. Tangisan anak-anak, bisikan doa yang panik, dan napas berat orang dewasa bercampur menjadi satu simfoni keputusasaan. Sebuah melodi horor yang akan menghantui pikiran mereka. Keluarga-keluarga yang terpisah oleh desakan massa dan kegelapan berusaha keras mencari satu sama lain di tengah kerumunan yang kacau, memanggil nama-nama orang yang mereka cintai dengan suara tercekat. Para orang tua memeluk erat anak-anak mereka, mencoba menyembunyikan ketakutan yang jelas terlihat di mata mereka, sambil sesekali melirik ke arah pintu baja yang tebal, berharap suara dentuman di luar akan mereda, berharap badai ini segera berlalu. Ruangan-ruangan gelap dan lembab itu terasa seperti jebakan. Setiap getaran tanah yang disebabkan oleh ledakan di atas mengirimkan gelombang horor ke seluruh tubuh mereka, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Makanan dan air yang sudah dibawa seadanya mulai menipis dengan cepat, menciptakan kekhawatiran baru di tengah kekhawatiran yang sudah ada. Fasilitas sanitasi menjadi sangat terbatas, menambah penderitaan fisik dan mental yang sudah tak tertahankan. Kondisi ini memaksa mereka untuk menghadapi realitas yang paling brutal tentang perang, tentang kehancuran, dan tentang batasan-batasan kemanusiaan. Cerita-cerita tentang keberanian yang luar biasa dan pengorbanan yang tak terpikirkan mulai muncul dari sudut-sudut yang gelap. Seorang wanita tua membagikan sepotong roti terakhirnya kepada seorang anak kecil yang kelaparan. Seorang pemuda rela mengorbankan tempatnya di sudut yang sedikit lebih lega agar seorang ibu hamil bisa duduk. Di sisi lain, ada pula kisah-kisah tentang keputusasaan yang mendalam, tentang egoisme yang muncul di tengah krisis, dan tentang pengkhianatan kecil yang menambah kepedihan. Lingkungan yang sulit dan ekstrem ini menguji batas kemanusiaan, memaksa setiap individu untuk menghadapi diri mereka sendiri, melihat sisi terang dan sisi gelap dalam diri mereka. Beberapa berhasil menyelinap ke dalam bunker yang sudah penuh sesak, berkat kebaikan hati orang asing yang rela berbagi ruang sempit. Namun, yang lain terpaksa meringkuk di sudut-sudut jalan, di bawah jembatan yang mungkin bisa ambruk kapan saja, atau di balik kendaraan yang terbakar, berlumuran debu dan darah, berdoa agar rudal berikutnya tidak menghantam mereka, berharap ada keajaiban yang menyelamatkan mereka dari takdir mengerikan. Ini adalah kisah-kisah tentang keberanian di tengah keputusasaan yang pekat, tentang solidaritas yang tumbuh di tengah kehancuran, dan tentang keinginan tak tergoyahkan untuk bertahan hidup, meskipun menghadapi musuh yang tak terlihat dan tak kenal ampun. Sebuah musuh yang datang dari langit dan membawa kehancuran ketika serangan rudal yang memekakkan telinga mulai mereda. Meskipun sesekali masih ada ledakan sporadis yang mengingatkan akan ancaman yang belum sepenuhnya hilang. Kisah-kisah mengerikan dari para penyintas mulai terungkap. Mereka yang berhasil keluar dari reruntuhan bangunan yang hancur, atau mereka yang berhasil mencapai tempat yang sedikit lebih aman, membawa serta trauma yang mendalam. Bekas-bekas kengerian tergambar jelas di wajah-wajah mereka yang kuyu, mata-mata yang kosong, dan gerakan tubuh yang gemetar. Seorang ibu muda, dengan wajah pucat pasi dan mata yang bersembunyi di balik lingkaran hitam, menceritakan dengan suara tercekat bagaimana dia kehilangan putranya yang berusia 5 tahun di tengah kepanikan massal. Mereka berdua berusaha keras mencapai bunker, berpegangan tangan erat, namun desakan orang-orang yang panik memisahkan mereka dalam sekejap. Ia hanya bisa merasakan genggaman kecil itu terlepas, dan jeritan putranya yang terakhir, sebelum ia terseret arus manusia yang ingin menyelamatkan diri. Kini,
Yang tersisa hanyalah bayangan memilukan di ingatannya, dan rasa bersalah yang menusuk jiwa. Seorang pria tua, dengan air mata mengalir deras di pipinya yang keriput dan kotor oleh debu, bercerita tentang rumahnya yang hancur lebur, sebuah rumah yang telah berdiri selama puluhan tahun. Di dalamnya, tersimpan seluruh kenangan hidupnya, foto-foto keluarga, peninggalan dari orang-orang yang dicintai. Semuanya kini hanya tinggal puing, tumpukan beton dan besi yang bengkok. Rumah saya bukan hanya tembok, bisiknya lirih. Itu adalah sejarah saya, dan kini semuanya rata dengan tanah. Kesaksian mereka bukan hanya tentang kehancuran fisik yang terlihat mata, tetapi juga tentang luka-luka tak terlihat yang merobek jiwa. Bau asap dan debu yang masih melekat di pakaian dan rambut mereka, bahkan terasa meresap ke dalam pori-pori kulit, menjadi pengingat yang menyakitkan akan neraka yang baru saja mereka alami. Bau kematian dan kehancuran ini akan selalu menghantui mereka, menjadi pemicu trauma yang mungkin tak akan pernah hilang. Mereka berbicara tentang kondisi yang sulit di dalam tempat perlindungan, di mana setiap inci ruang sangat berharga, dan setiap tetes air menjadi permata yang diperebutkan. Udara yang sesak, kelembapan yang menusuk, dan kurangnya privasi menciptakan lingkungan yang sangat menekan. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana keluarga Limarga berjuang untuk menemukan keselamatan. Kadang-kadang, dengan pengorbanan yang tak terpikirkan. Seorang kakak laki-laki rela menggunakan tubuhnya untuk melindungi adik perempuannya dari reruntuhan yang runtuh. Seorang ayah menutupi anokanenia dengan badannya sendiri saat ledakan menghantam dekat mereka. Beberapa berhasil menyelinap ke dalam bunker yang sudah penuh sesak. Berkat kebaikan hati orang asing yang tak dikenal, yang rela berbagi sedikit. Orang-orang yang tidak pernah bertemu sebelumnya, tiba-tiba menjadi satu konstituen, saling bergantung, saling menguatkan. Namun, yang lain terpaksa meringkuk di sudut-sudut jalan, di bawah jembatan layang yang mungkin bisa ambruk kapan saja, atau di balik kendaraan yang terbakar dan berasap. Berlumuran debu dan darah, berdoa agar rudal berikutnya tidak menghantam mereka. Berharap ada keajaiban kecil di tengah kehancuran besar. Ini adalah kisah-kisah tentang keberanian yang luar biasa di tengah keputusasaan yang pekat, tentang solidaritas yang tak terduga, yang tumbuh di tengah kehancuran, dan tentang keinginan tak tergoyahkan untuk bertahan hidup. Meskipun menghadapi musuh yang tak terlihat dan tak kenal ampun, sebuah musuh yang datang dari langit dan membawa kehancuran, semangat manusia untuk bertahan dan saling membantu tetap menyala. Setiap kesaksian adalah luka, tetapi juga bukti ketahanan luar biasa dari jiwa manusia. Sebuah pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling dalam, masih ada secercah cahaya harapan. Kegagalan Iron Dome untuk mencegat serangan rudal yang masif bukan hanya sebuah kegagalan teknis. Itu adalah pukulan telak bagi psikis kolektif bangsa Israel. Sistem pertahanan udara yang selama ini dibanggakan sebagai perisai tak tertembus, sebagai benteng terakhir yang menjamin keamanan mereka dari setiap ancaman udara, kini tampak rapuh dan tidak efektif di hadapan volume serangan yang luar biasa. Sebuah kepercayaan fundamental telah runtuh, dan di tempatnya muncul kekhawatiran dan kemarahan publik yang menggelegak. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan dari setiap sudut, bergema di antara puing-puing dan di dalam hati setiap warga. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak seorang pria tua di depan reruntuhan rumahnya. Apakah ada kelemahan yang tidak terduga, yang tidak pernah kita ketahui? Bisik seorang wanita muda di pengungsian. Apakah Iran telah menemukan cara untuk melumpuhkan sistem pertahanan canggih ini? Sistem yang telah kita investasikan begitu banyak? Pertanyaan ini menggantung di udara, berat dan menakutkan. Para ahli militer dan keamanan segera berkumpul dalam pertemuan darurat yang tegang. Mata mereka memancarkan kelelahan dan kekhawatiran mendalam, mencoba menganalisis kegagalan tersebut. Spekulasi bermunculan seperti jamur di musim hujan. Mulai dari serangan siber yang menargetkan sistem kontrol Iron Dome, sebuah skenario yang paling ditakuti di era digital ini, hingga taktik serangan jenuh, di mana jumlah rudal yang ditembakkan jauh melebihi kapasitas interseptor yang tersedia. Apakah Iran sengaja membanjiri pertahanan Israel dengan begitu banyak proyektil, sehingga Iron Dome tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap semuanya? Warga Israel, yang selama ini bergantung pada teknologi canggih ini, untuk rasa aman mereka, kini merasa telanjang dan sangat rentan. Rasa aman yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun, yang dibangun di atas keyakinan pada kecanggihan teknologi pertahanan mereka, kini telah hancur berkeping-keping. Kepercayaan terhadap pemerintah dan militer mulai goyah. Retakan-retakan besar muncul di fondasi stabilitas. Suara-suara kritik bermunculan di mana-mana,
melalui media sosial, di jalanan, di tempat-tempat pengungsian. Mereka menuntut pertanggungjawaban yang jelas dan penjelasan yang transparan. Bagaimana mungkin investasi miliaran dolar, uang rakyat, dalam pertahanan udara bisa runtuh begitu saja dalam satu malam? Pertanyaan ini menjadi seruan kolektif. Di tengah kekacauan ini, para insinyur dan teknisi yang bertanggung jawab atas Iron Dome bekerja siang dan malam, tanpa henti. Mata mereka merah karena kurang tidur, mencoba memahami apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Mereka merasa beban seluruh bangsa ada di pundak mereka. Tekanan yang luar biasa untuk menemukan solusi, untuk mengembalikan kepercayaan. Namun, bayangan kegagalan ini akan membayangi mereka untuk waktu yang sangat lama, menjadi noda hitam dalam sejarah teknologi pertahanan Israel. Dampaknya terhadap moral bangsa akan sangat besar, dan mungkin tak dapat diperbaiki dengan mudah. Ini bukan hanya kegagalan teknologi yang bisa diperbaiki dengan perangkat lunak baru atau suku cadang. Ini adalah pukulan telak terhadap rasa aman kolektif sebuah negara, sebuah trauma nasional yang akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Ini adalah momen di mana keyakinan pada kekuatan tak terbatas. Teknologi diuji, dan sayangnya, di hari itu, teknologi telah gagal. Berita tentang serangan rudal Iran ke Israel dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, bagaikan api yang ditiup angin. Keng-keng, dalam hitungan jam, tragedi di Tel Aviv dan kota-kota Israel lainnya mendominasi setiap saluran berita, setiap lini massa media sosial, dan setiap diskusi diplomatik. Insiden ini memicu gelombang kecaman keras dan keprihatinan mendalam dari komunitas internasional yang menyaksikan dengan cemas. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah badan yang seringkali lambat dalam bertindak, segera mengadakan sesi darurat. Kursi-kursi yang biasanya ditempati oleh para diplomat, kini dipenuhi ketegangan yang memuncak. Seruan untuk deeskalasi dan perlindungan warga sipil menjadi agenda utama, didesak oleh suara-suara yang menyerukan agar kekerasan ini segera dihentikan. Setiap negara anggota menyampaikan posisi mereka, ada yang dengan tegas mengutuk Iran, ada pula yang lebih hati-hati, menyerukan penahanan diri dari kedua belah pihak. Para pemimpin dunia satu persatu mulai mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan Iran, menyebutnya sebagai agresi yang tidak dapat diterima. Namun, di balik kecaman itu, banyak yang juga mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dari eskalasi lebih lanjut. Khawatir bahwa spiral kekerasan ini bisa menarik lebih banyak negara ke dalam pusaran perang. Beberapa negara sekutu terdekat, Israel, seperti Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa tertentu, segera menawarkan bantuan kemanusiaan dan militer, menunjukkan solidaritas mereka. Sementara itu, negara-negara lain yang lebih netral menyerukan dialog dan negosiasi sebagai satu-satunya jalan keluar yang rasional dari krisis yang semakin memburuk ini. Dampak serangan itu tidak hanya terasa di medan perang. Gema kehancurannya juga mengguncang pasar keuangan global. Harga minyak melonjak tajam, mencapai rekor tertinggi baru, karena kekhawatiran akan gangguan pasokan dari Timur Tengah. Bursa saham di seluruh dunia merosot tajam, mencerminkan ketidakpastian yang melanda investor. Ini bukan hanya konflik regional yang terisolasi. Ini adalah krisis global yang berpotensi menarik lebih banyak negara ke dalam pusaran kekerasan, memengaruhi ekonomi dan stabilitas di seluruh penjuru dunia. Di media sosial, tagar-tagar tentang serangan ini mendominasi tren global. Jutaan orang di seluruh dunia menyatakan simpati mereka kepada para korban, membagikan foto-foto kehancuran, dan menyerukan diakhirinya permusuhan. Solidaritas mengalir dari berbagai penjuru dunia, melampaui batas-batas geografis dan politik. Namun, di sisi lain, ada juga suara-suara yang mendukung Iran, melihat serangan ini sebagai balasan atas tindakan Israel sebelumnya, menambah kompleksitas narasi dan polarisasi opini publik. Perdebatan sengit meletus di dunia maya, mencerminkan perpecahan yang mendalam di antara masyarakat global. Krisis ini bukan hanya tentang rudal dan kehancuran. Ini adalah tentang diplomasi yang tegang, aliansi yang rapuh, dan masa depan perdamaian di salah satu kawasan paling bergejolak di dunia. Setiap keputusan yang diambil di ruang-ruang negosiasi, di markas militer, dan di istana kepresidenan akan memiliki konsekuensi yang jauh, membentuk lanskap politik global untuk tahan-tahan mendatang. Dunia menahan napas, menantikan langkah selanjutnya dari para pemain utama di panggung yang berbahaya ini. Di tengah puing-puing yang masih berasap dan keputusasaan yang mencekik, operasi pencarian dan penyelamatan terus berlangsung tanpa henti. Sebuah perlombaan melawan waktu yang brutal. Tim penyelamat, baik dari dalam negeri maupun bantuan internasional yang baru saja tiba, bekerja dengan gigih, menggali reruntuhan bangunan yang roboh,
mencari tanda-tanda kehidupan di bawah tumpukan beton yang retak dan baja yang bengkok. Setiap detik adalah emas, setiap tarikan napas adalah harapan. Setiap suara, sekecil apapun, setiap bisikan yang samar, setiap gerakan kecil di bawah puing-puing, sekecil getaran jari, membangkitkan harapan baru yang rapuh. Para relawan berteriak, "Apakah ada orang di sana?" dan menunggu dengan napas tertahan, berharap mendengar respons. Anjing-anjing pelacak, pahlawan tanpa tanda jasa, dikerahkan ke area-area yang paling sulit dijangkau. Indera penciuman mereka yang tajam menjadi harapan terakhir bagi mereka yang terjebak di bawah reruntuhan, terperangkap dalam kegelapan dan kehampaan. Keluarga-keluarga yang kehilangan, orang yang mereka cintai berkumpul di sekitar lokasi kejadian. Mata mereka bengkak karena air mata yang tak henti-hentinya mengalir, dan hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka menunggu kabar. Setiap suara sirena ambulans atau mobil pemadam kebakaran membuat jantung mereka berdebar kencang, berharap, berdoa, untuk sebuah keajaiban. Adegan-adegan memilukan terjadi berulang kali, mengoyak hati para saksi. Seorang ayah menemukan boneka putrinya yang sudah terbakar dan kotor, memeluknya erat seolah itu adalah putrinya sendiri. Seorang ibu memeluk foto Anokenania yang hilang, menangis pilu di tengah asap dan debu, sementara para relawan dengan lelah terus bekerja. Wajah mereka kotor oleh jelaga dan air mata, tubuh mereka sakit, tetapi semangat mereka tak padam. Rumah sakit darurat didirikan di mana-mana. Di tenda-tenda darurat, di gudang-gudang yang masih berdiri. Kewalahan oleh jumlah korban yang terus berdatangan, mengalir seperti sungai darah. Sebagian besar korban mengalami luka-luka serius, patah tulang, luka bakar, dan pendarahan internal. Ditambah lagi dengan trauma psikologis yang mendalam, yang akan menghantui mereka untuk waktu yang sangat lama. Stok darah menipis dengan cepat, dan pasokan medis mulai berkurang drastis, memaksa para dokter untuk membuat pilihan-pilihan yang sulit, meskipun menghadapi situasi yang mengerikan. Di tengah kehancuran yang luas, semangat kemanusiaan bersinar, terang, sebuah lilin kecil di tengah badai. Orang-orang asing saling membantu tanpa ragu, menawarkan makanan yang tersisa, air minum, dan tempat berlindung bagi mereka yang kehilangan segalanya. Mereka berbagi selimut, cerita, dan bahkan sekadar pelukan, memberikan kenyamanan di tengah kekacauan. Operasi pencarian dan penyelamatan ini bukan hanya tentang menemukan korban yang selamat atau jenazah. Ini adalah tentang memulihkan harapan, meskipun dalam skala yang sangat kecil, di tengah kehancuran yang tak terbatas. Ini adalah tentang menunjukkan bahwa bahkan ketika segalanya hancur, ikatan kemanusiaan tetap ada, kokoh, dan tak terpatahkan. Ketika debu dan puing mulai mengendap, dan sirena darurat tidak lagi meraung setiap beberapa menit, bayangan yang lebih gelap mulai meliputi para penyintas dan seluruh masyarakat. Trauma psikologis yang mendalam, ini adalah luka tak kasat mata. Jauh lebih sulit diobati daripada luka fisik manapun. Anak-anak yang menyaksikan kengerian serangan rudal, yang mendengar dentuman memekakkan telinga, dan melihat kehancuran di sekitar mereka, kini menunjukkan tanda-tanda stres post-trauma yang parah. Mereka mengalami mimpi buruk yang berulang, terbangun dengan jeritan, dan menunjukkan ketakutan yang berlebihan terhadap suara klakson mobil, petir, atau bahkan sekadar pintu terbanting bisa membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka menarik diri, menolak berbicara, atau menjadi mudah marah. Orang dewasa, meskipun berusaha keras untuk tetap kuat demi keluarga mereka, juga berjuang dengan kecemasan yang melumpuhkan, depresi yang mendalam, dan rasa tidak berdaya yang mencekik. Mereka dihantui oleh kenengen mengerikan, kilas balik yang datang tanpa peringatan, dan rasa bersalah karena selamat, sementara yang lain tidak. Banyak yang mengalami kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, dan merasa putus asa tentang masa depan. Konseling dan dukungan psikologis menjadi sangat penting untuk membantu mereka memproses trauma ini. Namun sumber daya yang ada sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang masif. Antrean panjang terlihat di setiap pusat dukungan psikologis yang dibuka, menandakan skala krisis mental ini. Sekolah-sekolah dan pusat-pusat komunitas yang masih berdiri, atau yang telah diperbaiki sementara, diubah menjadi pusat-pusat penampungan darurat. Mereka menyediakan tempat berlindung yang sederhana, makanan seadanya, dan layanan dasar bagi ribuan orang yang kehilangan rumah mereka dalam semalam. Para guru dan pekerja sosial bekerja tanpa lelah, mencoba menciptakan sedikit rasa normalitas di tengah kekacauan, terutama bagi anak-anak. Namun, di balik upaya gigih ini, pertanyaan tentang masa depan yang tak pasti terus menghantui setiap pikiran.
Bagaimana mereka akan membangun kembali kehidupan mereka dari nol? Bagaimana mereka akan mengatasi ketakutan yang mendalam ini, yang kini telah meresap ke dalam tulang sumsum mereka? Perekonomian hancur, dengan banyak bisnis kecil dan menengah musnah, infrastruktur rusak parah, jalan-jalan retak, jembatan runtuh, dan pasokan listrik serta air bersih terganggu di banyak area. Rasa aman yang selama ini dipegang teguh oleh setiap warga Israel, kini telah musnah, digantikan oleh kerentanan yang menyakitkan. Diskusi tentang emigrasi mulai muncul di antara beberapa keluarga, terutama mereka yang memiliki sumber daya atau kerabat di luar negeri. Mereka mencari ketenangan dan keamanan di tanah lain, sebuah tempat di mana mereka tidak perlu hidup dalam ketakutan akan rudal yang datang dari langit. Namun, bagi sebagian besar, Israel adalah rumah mereka. Akar mereka tertanam dalam-dalam di tanah ini, dan mereka bertekad untuk tetap tinggal dan membangun kembali, meskipun prospeknya sangat menakutkan dan jalan di depan tampak curam. Ini adalah masa pemulihan yang panjang dan sulit, sebuah perjalanan yang akan menguji ketahanan, kekuatan spiritual, dan tekad sebuah bangsa untuk bertahan hidup di tengah badai yang belum pernah terjadi sebelumnya, di tengah duka yang mendalam, dan kehancuran yang membekas. Seruan untuk tanggapan balasan yang tegas terhadap Iran semakin menguat dari berbagai kalangan di Israel. Rasa sakit akibat kehilangan, kemarahan atas kegagalan sistem pertahanan, dan keinginan untuk memulihkan kehormatan bangsa berpadu menjadi tekanan publik yang sangat besar terhadap pemerintah untuk bertindak keras. Banyak yang merasa bahwa kelemahan atau penahanan diri hanya akan mengundang lebih banyak agresi, dan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan siklus ini adalah dengan menunjukkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Para pemimpin militer dan politik mengadakan pertemuan darurat yang berlangsung maraton, tegang, dan penuh perdebatan. Mereka membahas opsi-opsi yang tersedia di atas meja, masing-masing dengan potensi konsekuensi yang mengerikan. Ada perdebatan sengit antara dua kubu utama. Satu kubu yang didukung oleh sentimen publik yang memanas, menganjurkan serangan balasan besar-besaran terhadap target-target strategis di Iran. Mereka berargumen bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kredibilitas Israel sebagai kekuatan regional dan untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa agresi semacam itu tidak akan ditoleransi. Mereka percaya bahwa hanya dengan kekuatan yang setara atau bahkan lebih besar, rasa aman dapat dipulihkan. Namun, di sisi lain, ada kubu yang menyerukan pendekatan yang lebih hati-hati, sebuah langkah yang lebih terukur. Mereka adalah para jenderal dan diplomat yang memahami kompleksitas geopolitik di kawasan itu, khawatir bahwa serangan balasan yang tidak proporsional bisa memicu perang regional yang lebih besar dan tak terkendali. Mereka memperingatkan tentang domino efek, di mana satu serangan akan memicu balasan lain, menarik lebih banyak negara ke dalam pusaran kekerasan yang akan menelan seluruh Timur Tengah. Risiko korban sipil yang lebih banyak, migrasi massal, dan destabilisasi ekonomi regional menjadi momok yang sangat nyata. Komunitas internasional yang baru saja pulih dari guncangan awal, mengamati dengan cemas setiap gerakan dan pernyataan. Dari Tel Aviv, mereka mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri, menyerukan akal sehat untuk mendominasi. Para diplomat dari negara-negara besar terus melakukan panggilan telepon dan pertemuan rahasia, mencoba meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi yang lebih parah. Namun, di tengah semua tekanan itu, keputusan harus dibuat. Sebuah keputusan yang akan membentuk nasib bangsa untuk generasi mendatang. Apakah Israel akan membalas dengan kekuatan yang setara, membenamkan diri lebih dalam ke dalam siklus kekerasan yang tak berujung? Atau akankah mereka memilih jalan diplomasi dan menahan diri? Sebuah pilihan yang mungkin terasa lemah bagi sebagian orang, tetapi dapat mencegah bencana yang lebih besar. Apapun pilihannya, dampaknya akan sangat besar. Tidak hanya bagi Israel dan Iran, tetapi juga bagi stabilitas seluruh Timur Tengah dan bahkan dunia. Jika Israel memilih untuk membalas, itu akan menandai dimulainya putaran kekerasan yang baru, dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi, membuka kotak Pandora yang mungkin tidak bisa ditutup kembali. Ketegangan memuncak di setiap level, dan dunia menahan napas, menunggu langkah selanjutnya. Dalam drama yang berbahaya dan penuh risiko ini, di tengah kehancuran yang luas dan ketidakpastian yang masih mencekam, sebuah fenomena yang menghangatkan hati mulai muncul. Kisah-kisah inspiratif tentang solidaritas dan kemanusiaan. Seperti bunga yang tumbuh di antara retakan aspal, tindakan-tindakan kebaikan ini membuktikan bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, cahaya harapan tak pernah sepenuhnya padam. Orang-orang dari berbagai latar belakang, agama, dan etnis
yang mungkin sebelumnya tidak pernah berinteraksi, kini bersatu tanpa ragu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Relawan berdatangan dari seluruh penjuru negeri, mengabaikan ketakutan mereka sendiri, membawa makanan, pakaian, dan pasokan medis. Mereka mendirikan dapur umum di taman-taman, mengumpulkan donasi selimut dan jaket untuk para pengungsi yang kehilangan segalanya. Organisasi-organisasi nirlaba bekerja tanpa lelah, siang dan malam, mengumpulkan dana dan mendistribusikan bantuan ke area-area yang paling terpukul, seringkali dengan risiko pribadi yang besar. Para dokter dan perawat, meskipun kelelahan fisik dan mental, terus merawat korban dengan dedikasi luar biasa. Bekerja di bawah tekanan yang luar biasa, menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan. Masjid, gereja, dan sinagoge, simbol-simbol keyakinan yang berbeda, membuka pintu mereka sebagai tempat penampungan sementara. Mereka menyediakan tempat tidur sederhana, makanan hangat, dan ruang aman bagi siapapun yang membutuhkannya, tanpa memandang latar belakang. Ini adalah pemandangan yang menyentuh hati, sebuah bukti bahwa di tengah kegelapan, cahaya persatuan masih bisa bersinar terang. Konflik yang selama ini memisahkan mereka seolah lenyap, digantikan oleh ikatan kemanusiaan yang lebih mendalam. Anak-anak, meskipun telah menyaksikan kengerian yang tak terbayangkan, menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka membuat gambar-gambar sederhana dengan warna-warna cerah, dan menulis surat-surat penyemangat untuk para korban, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada orang-orang yang peduli. Tulisan tangan kecil yang berbunyi, "Kami bersamamu," atau "Jangan takut," membawa kehangatan yang tak ternilai bagi hati yang hancur. Gerakan-gerakan akar rumput muncul, menyerukan perdamaian dan pengertian. Diskusi-diskusi informal diadakan di tempat-tempat pengungsian, di mana orang-orang berbagi cerita, pengalaman, dan rasa sakit mereka, menemukan penghiburan dalam kebersamaan. Mereka mulai berbicara tentang masa depan, bukan dengan rasa takut yang melumpuhkan, melainkan dengan keinginan untuk membangun sesuatu yang lebih baik, lebih tahan lama, dan lebih damai. Meskipun harapan terasa rapuh di tengah puing-puing dan bayang-bayang trauma yang masih menghantui, tindakan-tindakan kebaikan ini menjadi pengingat yang kuat bahwa bahkan dalam saat-saat tergelap, semangat kemanusiaan dapat bangkit dan bersatu. Ini adalah kisah tentang ketahanan, tentang kemampuan manusia untuk menemukan kekuatan di tengah penderitaan, dan tentang keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik masih mungkin. Meskipun jalan untuk mencapainya sangat panjang dan berliku, di mana setiap langkah mungkin diwarnai oleh tantangan baru, cahaya solidaritas ini memberikan petunjuk, sebuah kompas moral yang akan memandu mereka ke depan. Serangan rudal dahsyat pada tanggal 14 Juni 2025 akan selamanya terukir dalam sejarah Israel. Dampaknya jauh melampaui kehancuran fisik yang terlihat oleh mata telanjang. Itu adalah pukulan telak terhadap rasa aman kolektif dan identitas nasional. Sebuah luka yang akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Setelah kekacauan mereda, ketika asap telah mengepul pergi, dan suara-suara ketakutan telah digantikan oleh kesunyian yang mencekam, datanglah masa refleksi yang mendalam, bagaimana cara membangun kembali. Bukan hanya bangunan-bangunan fisik yang telah hancur menjadi puing, tetapi juga kepercayaan yang rusak, kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, antara sesama warga yang kini harus hidup berdampingan dengan trauma. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kegagalan Iron Dome yang memalukan dan kerentanan yang terungkap di hadapan serangan yang masif? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar bagi setiap diskusi, setiap rencana, dan setiap harapan untuk masa depan. Diskusi tentang strategi pertahanan masa depan menjadi sangat krusial. Apakah mereka perlu merevisi doktrin militer mereka? Bagaimana cara menghadapi ancaman rudal yang lebih besar dan lebih canggih di masa depan? Kebijakan luar negeri Israel juga akan dievaluasi ulang secara menyeluruh. Bagaimana mereka akan berinteraksi dengan negara-negara tetangga terutama Iran? Apakah ada jalan menuju deeskalasi yang berkelanjutan? Ataukah siklus kekerasan ini akan terus berlanjut tanpa henti? Peran Israel di panggung global kini menjadi sorotan lebih tajam, dengan banyak pihak mempertanyakan langkah mereka selanjutnya. Jalan ke depan akan sangat sulit, dipenuhi dengan tantangan yang berat dan keputusan yang menyakitkan. Proses pemulihan akan memakan waktu bertahan-tahan, bahkan mungkin puluhan tahun, untuk kembali ke titik sebelum serangan. Luka-luka fisik akan sembuh seiring waktu, tetapi bekas luka psikologis akan tetap ada, menghantui generasi yang telah menyaksikan kengerian. Ini, mimpi buruk, kecemasan, dan ketakutan akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Namun, di tengah semua itu,
Ada tekad yang tak tergoyahkan untuk bangkit. Sebuah bangsa yang telah menghadapi begitu banyak tantangan sepanjang sejarahnya, yang telah melewati cobaan demi cobaan, kini diuji lagi. Akankah mereka membiarkan tragedi ini mendefinisikan mereka sebagai korban yang lemah? Atau akankah mereka menggunakannya sebagai katalis untuk membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih tangguh? Pertanyaan ini akan membentuk masa depan mereka. Bukan hanya sebagai sebuah negara, tetapi sebagai sebuah identitas kolektif. Jawabannya hanya bisa ditemukan melalui waktu, ketekunan, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Sebuah harapan yang harus mereka pupuk di tengah puing-puing dan kenangan pahit. Setelah gemuruh rudal mereda dan tangisan keputusasaan sedikit mereda, warga Israel dihadapkan pada tugas monumental, membangun kembali. Namun, ini bukan hanya tentang mendirikan kembali gedung-gedung yang hancur. Ini adalah tentang memulihkan jiwa yang terkoyak, mengembalikan rasa aman yang telah hancur berkeping-keping, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang tidak pasti, yang masih dihantui oleh bayangan ancaman yang menggantung. Pemerintah segera mengumumkan paket rekonstruksi darurat yang besar. Ribuan tentara dan relawan dikerahkan untuk membersihkan puing-puing, menyingkirkan reruntuhan yang berserakan di jalanan, dan di atas rumah-rumah. Kren-kren raksasa mulai bermunculan di cakrawala. Kota-kota yang rusak menjadi simbol harapan sekaligus pengingat akan kehancuran yang baru saja terjadi. Namun, proses ini berjalan lambat dan penuh tantangan. Banyak kontraktor dan pekerja terpaksa harus beroperasi di bawah ancaman sporadis. Karena ketegangan masih sangat tinggi dan kekhawatiran akan serangan susulan tak pernah benar-benar hilang, di tengah upaya pembangunan fisik, fokus utama juga beralih pada pemulihan fisik. Pusat-pusat trauma didirikan di setiap kota, menyediakan konseling gratis bagi anak-anak dan orang dewasa. Para psikolog dan terapis bekerja tanpa henti, menghadapi gelombang pasien yang menderita kecemasan, PTSD, dan depresi. Sekolah mengintegrasikan program dukungan mental ke dalam kurikulum mereka, mengajarkan anak-anak cara mengatasi ketakutan dan mengungkapkan emosi mereka. Ini adalah upaya jangka panjang, sebuah pengakuan bahwa luka batin bisa jauh lebih dalam dan sulit disembuhkan daripada luka fisik. Namun, di balik semua upaya rekonstruksi dan pemulihan, konflik dasar dengan Iran tetap membara. Meskipun ada seruan internasional untuk deeskalasi dan beberapa pertemuan rahasia antara perwakilan tidak resmi, kedua belah pihak tetap berada dalam posisi siaga tinggi. Israel mulai melakukan investigasi mendalam terhadap kegagalan Iron Dome, mencari cara untuk memperkuat sistem pertahanan mereka agar tidak terulang lagi. Sumber-sumber militer Israel mengindikasikan bahwa mereka sedang mengembangkan teknologi pencegat rudal generasi berikutnya yang dirancang untuk menangani serangan jenuh dan mengalahkan taktik musuh yang lebih canggih. Iran, di sisi lain, mengklaim serangan itu sebagai balasan yang adil atas tindakan Israel di masa lalu, meskipun komunitas internasional mengutuk keras. Retorika permusuhan terus berlanjut dari kedua belah pihak. Menjaga bara konflik tetap menyala, perbatasan tetap tegang, dengan laporan intelijen yang terus-menerus mengindikasikan pergerakan pasukan dan pengujian rudal di kedua sisi. Kekhawatiran akan putaran kekerasan berikutnya menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Sebuah pedang Damokles yang tergantung di atas kepala setiap warga. Kehidupan sehari-hari di Israel kini dijalani di bawah bayangan ancaman yang konstan. Sirena, latihan menjadi lebih sering, dan warga selalu waspada terhadap suara keras atau pergerakan di langit. Ekonomi berjuang untuk bangkit, investasi asing menurun drastis, dan sektor pariwisata yang pernah makmur kini merana. Namun, di tengah semua kesulitan ini, ada semangat ketahanan yang luar biasa. Warga Israel menunjukkan keberanian dan kegigihan, bertekad untuk tidak membiarkan teror mendikte hidup mereka. Mereka membangun kembali rumah mereka, kembali bekerja, dan berusaha menemukan kembali normalitas di tengah ketidaknormalan yang baru. Konflik memang belum usai, namun semangat untuk bertahan dan berjuang demi masa depan yang lebih aman tetap menyala kuat. Di tengah upaya rekonstruksi dan ancaman yang terus membayangi, panggung global menjadi saksi bisu dari manuver diplomatik yang tegang dan rumit. Setelah serangan rudal besar-besaran, tekanan internasional untuk menemukan solusi damai kian memuncak. Meskipun bara konflik di lapangan masih sangat panas, PBB, Uni Eropa, dan beberapa kekuatan besar dunia intensif melobi, baik Israel maupun Iran, menyerukan agar mereka kembali ke meja perundingan. Meskipun skeptisisme awal dari kedua belah pihak, mediasi rahasia mulai dilakukan. Para diplomat senior dari negara-negara netral yang memiliki hubungan dengan Tel Aviv dan Teheran
bertindak sebagai perantara, menyampaikan pesan dan tuntutan secara bolak-balik. Pertemuan-pertemuan awal seringkali berlangsung tegang, penuh dengan saling tuding dan kurangnya kepercayaan. Delegasi Israel menuntut jaminan keamanan mutlak dan penghentian program rudal Iran. Sementara Iran bersikeras bahwa tindakan mereka adalah respons defensif dan menuntut diakhirinya agresi Israel.NAMUN. Di balik retorika keras di depan umum, ada pengakuan yang samar-samar, terutama di kalangan para pemimpin militer yang telah menyaksikan kehancuran, bahwa eskalasi lebih lanjut akan menjadi bencana bagi semua pihak. Laporan-laporan intelijen yang bocor mengindikasikan bahwa baik Israel maupun Iran telah mengalami kerugian yang signifikan, baik dari segi infrastruktur maupun moral, dan perang skala penuh akan membawa konsekuensi yang tak tertanggulangi. Beberapa negara Arab yang selama ini memiliki hubungan kompleks dengan kedua belah pihak juga ikut ambil bagian dalam upaya diplomasi ini. Mereka khawatir bahwa perang regional akan mengganggu stabilitas mereka sendiri dan memicu gelombang pengungsi baru. EDU untuk membangun koridor kemanusiaan yang aman dan zona demilitarisasi di wilayah perbatasan yang paling rentan. Meskipun ini adalah proposal yang sangat sulit untuk dicapai, mengingat tingkat permusuhan yang ada. Di sisi lain, tekanan internal juga memainkan peran besar. Baik di Israel maupun di Iran, ada suara-suara yang menuntut perdamaian, terutama dari masyarakat sipil yang telah menanggung beban terbesar dari konflik ini. Demonstrasi kecil, meskipun berisiko, mulai muncul di beberapa kota, menyerukan diakhirinya kekerasan. Namun, suara-suara ini seringkali dibungkam oleh retorika nasionalistik yang mendominasi media dan politik. Para analis politik dan militer global memprediksi bahwa jalan menuju perdamaian akan sangat panjang dan berliku. Kesepakatan apapun harus melibatkan konsesi besar dari kedua belah pihak. Dan mengingat sejarah panjang permusuhan, hal itu akan sangat sulit. Namun, di tengah semua tantangan ini, upaya diplomasi terus berlanjut. Ini adalah pertempuran di meja perundingan, di mana setiap kata, setiap jeda, dan setiap isyarat dapat berarti perbedaan antara perang habis-habisan dan harapan yang tipis untuk masa depan yang lebih stabil. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan, menyadari bahwa nasib jutaan orang bergantung pada keberhasilan mereka yang mencoba bernegosiasi di ambang jurang ketika upaya diplomasi global berlangsung di balik layar. Gelombang gejolak internal mulai melanda baik Israel maupun Iran, mengancam untuk merobek kedua negara dari dalam. Di Israel, kekacauan akibat serangan rudal telah memicu krisis politik yang mendalam. Kemarahan publik terhadap pemerintah, terutama terkait kegagalan Iron Dome dan penanganan krisis awal, memuncak. Demonstrasi besar-besaran meletus di Tel Aviv dan Yerusalem, menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin. Slogan-slogan seperti "siapa yang bertanggung jawab" dan "keamanan kami hancur" bergema di jalanan. Partai-partai oposisi memanfaatkan ketidakpuasan ini, menyerukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri dan kabinetnya. Ada perpecahan yang jelas antara faksi-faksi politik. Mereka yang menyerukan respons militer yang lebih agresif terhadap Iran, dan mereka yang menekankan pentingnya diplomasi dan pembangunan kembali internal. Kabinet terpecah belah, dengan beberapa menteri mengundurkan diri, melemahkan stabilitas pemerintahan pada saat negara sangat membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Perdebatan sengit tentang anggaran rekonstruksi dan prioritas nasional semakin memperparah situasi, mengancam untuk menunda proses pemulihan yang sangat dibutuhkan di Iran. Meskipun pemerintah berusaha keras untuk mengontrol narasi dan merayakan serangan rudal sebagai kemenangan, ada juga tanda ketidakpuasan yang meningkat. Perekonomian yang sudah rapuh karena sanksi internasional kini semakin tertekan oleh biaya konflik dan kerugian tidak langsung yang ditimbulkan oleh serangan balasan tidak langsung dari Israel dan sanksi baru yang mungkin datang. Laporan-laporan rahasia menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap pengeluaran militer yang besar, sementara rakyat menghadapi kesulitan ekonomi. Gerakan-gerakan protes kecil yang seringkali ditekan dengan keras mulai muncul di beberapa kota, menyerukan perubahan dan fokus pada kesejahteraan domestik daripada konfrontasi regional. Selain itu, ada juga perpecahan di dalam tubuh militer dan Garda Revolusi Iran. Beberapa faksi berpendapat bahwa serangan besar-besaran adalah langkah yang tepat, sementara yang lain lebih berhati-hati, khawatir akan memprovokasi respons yang lebih dahsyat dari Israel dan sekutunya. Ketidaksepakatan ini menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan yang bisa menjadi bumerang dalam situasi yang sudah sangat tidak stabil.
Ketegangan internal ini menambah lapisan kerumitan pada krisis yang sudah kompleks. Baik Israel maupun Iran harus bergulat dengan musuh di luar dan gejolak di dalam negeri. Kepemimpinan kedua negara dihadapkan pada dilema yang sulit. Bagaimana menanggapi ancaman eksternal sambil menenangkan dan menyatukan rakyat di tengah perpecahan internal yang semakin dalam. Masa depan kedua negara dan bahkan seluruh kawasan kini tidak hanya bergantung pada hasil perang di medan pertempuran, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk mengatasi perpecahan yang mengancam untuk menelan mereka. Dari debu memang telah mengendap, reruntuhan sebagian besar telah disingkirkan, dan sirene serangan udara tidak lagi meraung setiap saat. Tetapi jejak serangan rudal pada 14 Juni 2025 terukir dalam-dalam tak hanya di lanskap fisik Israel, namun juga pada jiwa kolektif bangsa. Luka-luka itu bukan sekadar goresan di permukaan. Ia meresap ke dalam sendi-sendi masyarakat, mengubah cara hidup, berpikir, dan merasakan. Generasi muda, khususnya, adalah mereka yang paling terpukul. Namun di tengah penderitaan itu, sebuah ketahanan baru mulai tumbuh. Sebuah identitas yang ditempa oleh api kehancuran. Anak-anak yang dulu bermain riang di taman kota, kini tumbuh dengan bayangan ketakutan yang tak terhapuskan. Mereka yang pada hari serangan itu meringkuk di bunker sempit, mendengarkan dentuman memekakan telinga dari atas, kini menunjukkan tanda kecemasan yang mendalam. Tidur mereka sering terganggu oleh mimpi buruk yang berulang, adegan-adegan, kehancuran yang diputar ulang tanpa henti di benak mereka. Suara keras, seperti kembang api atau pintu yang terbanting, bisa memicu reaksi panik, membuat mereka gemetar dan mencari perlindungan. Sistem pendidikan berjuang keras untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru ini. Kurikulum kini memasukkan sesi terapi kelompok dan konseling individual, berusaha membantu anak-anak memproses trauma mereka. Para guru, yang juga penyintas, harus belajar menjadi lebih dari sekadar pengajar. Mereka menjadi pendengar, penghibur, dan panutan dalam menghadapi kesulitan. Ruang kelas seringkali berubah menjadi arena diskusi tentang ketakutan, harapan, dan masa depan yang tidak pasti. Mengajarkan anak-anak cara mengungkapkan emosi mereka yang kompleks. Para remaja yang berada di ambang kedewasaan saat tragedi itu melanda, menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Beberapa menjadi lebih apatis, merasa masa depan mereka suram dan tak memiliki harapan. Mereka mempertanyakan mengapa dunia membiarkan hal seperti ini terjadi. Mengapa mereka harus hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Namun, di sisi lain, spektrum, banyak yang justru menunjukkan semangat aktivisme yang membara. Mereka mulai mengorganisir forum diskusi, gerakan perdamaian akar rumput, dan proyek-proyek bantuan komunitas. Mereka ingin membangun Israel yang lebih tangguh, lebih damai, dan lebih adil. Sebuah bangsa yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, meskipun dihadapkan pada ancaman. Mereka percaya bahwa pengalaman pahit ini harus menjadi pelajaran, bukan kutukan. Sebuah panggilan untuk menciptakan perubahan yang positif. Dampak ekonomi juga terasa sangat dalam. Proses rekonstruksi yang masif membutuhkan sumber daya yang luar biasa, membebani anggaran negara yang sudah ketat. Investasi asing menurun drastis, karena investor khawatir akan ketidakstabilan di kawasan itu. Sektor pariwisata, yang sebelumnya merupakan tulang punggung ekonomi Israel, kini merana. Kota-kota yang dulu ramai dikunjungi wisatawan kini sepi, dan banyak usaha kecil terpaksa gulung tikar. Pengangguran meningkat, dan banyak keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah mencoba mengimplementasikan kebijakan-kebijakan stimulus, tetapi jalan menuju pemulihan ekonomi tampaknya masih sangat panjang dan penuh rintangan. Namun, di tengah semua tantangan ini, sebuah narasi baru tentang ketahanan nasional mulai terbentuk. Kisah-kisah keberanian dan solidaritas selama serangan telah menjadi legenda urban, diceritakan dari mulut ke mulut, di media sosial, dan di rumah-rumah. Museum-museum dan pusat peringatan didirikan untuk mengenang para korban dan mendokumentasikan kengerian yang terjadi, memastikan bahwa pelajaran dari tragedi ini tidak akan pernah dilupakan. Ada peningkatan drastis dalam jumlah relawan yang mendaftar untuk layanan sipil dan militer, menunjukkan keinginan kuat dari warga untuk berkontribusi pada keamanan dan pembangunan kembali negara mereka. Peran militer dan lembaga pertahanan juga mengalami evolusi signifikan. Analisis poskaksi terhadap kegagalan Iron Dome menghasilkan perombakan besar dalam doktrin pertahanan udara. Investasi besar-besaran dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan sistem pertahanan rudal generasi berikutnya, yang tidak hanya lebih canggih secara teknologi, tetapi juga dirancang untuk mengantisipasi serangan jenuh yang lebih besar. Latihan-latihan kesiapsiagaan sipil
menjadi lebih sering dan realistis, mempersiapkan warga untuk skenario terburuk. Tempat-tempat penampungan lama diperbarui, dan penampungan baru dibangun. Memastikan bahwa populasi memiliki akses yang lebih baik ke perlindungan yang memadai. Sebuah pelajaran pahit dari tragedi di mana hanya 40% yang memiliki akses memadai. Meskipun ancaman dari Iran masih ada dan ketegangan geopolitik tetap tinggi, masyarakat Israel telah menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dan berjuang. Mereka belajar untuk hidup dengan bayangan konflik, tetapi tidak membiarkannya mendefinisikan seluruh eksistensi mereka. Mereka telah melewati api, dan dari abu itu muncul sebuah generasi yang lebih tangguh, lebih sadar akan kerapuhan hidup, dan lebih bertekad untuk membangun masa depan yang lebih aman. Bahkan jika itu berarti hidup dalam keadaan waspada yang konstan. Pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah mereka akan menghadapi ancaman lagi, melainkan bagaimana mereka akan menghadapinya, dengan kekuatan yang bagaimana, dan dengan semangat yang bagaimana. Di tengah herek pikak pembangunan kembali dan bisikan trauma yang tak kunjung padam, angin perubahan mulai berhembus samar di kancah diplomatik. Setelah berbulan-bulan negosiasi yang alot, penuh dengan intrik di balik layar dan ancaman yang tak terucap, sebuah kesepakatan damai sementara akhirnya mulai terbentuk antara Israel dan Iran. Ini bukan sebuah perjanjian yang komprehensif atau penuh kepercayaan, melainkan sebuah gencatan senjata yang rapuh, sebuah jeda yang sangat dibutuhkan dari konflik yang telah menguras energi dan jiwa. Kesepakatan itu difasilitasi oleh serangkaian kekuatan global yang didorong oleh ketakutan akan eskalasi regional yang tak terkendali. Lobi-lobi rahasia telah menyertakan janji-janji dukungan ekonomi dan teknologi bagi kedua belah pihak, serta ancaman sanksi yang lebih berat jika salah satu pihak melanggar perjanjian. Rincian kesepakatan itu sangat rahasia, tetapi bisikan yang bocor ke publik menyebutkan adanya zona demilitarisasi di sepanjang perbatasan yang disengketakan, penarikan sebagian pasukan dari kedua belah pihak, dan mekanisme pengawasan internasional yang lebih ketat. Ada juga klausul tentang dimulainya kembali pembicaraan untuk pertukaran tawanan dan pemulihan beberapa jalur perdagangan. Bagi banyak warga Israel, berita tentang kesepakatan ini disambut dengan campuran kelegaan dan skeptisisme yang mendalam. Mereka lelah dengan perang, lelah dengan ketakutan yang terus-menerus, dan ingin melihat anak-anak mereka tumbuh dalam perdamaian. Namun, kenangan akan 700 rudal yang menghantam kota-kota mereka masih terlalu segar. Kepercayaan terhadap Iran, dan bahkan terhadap pemerintah mereka sendiri yang dianggap gagal melindungi mereka, telah retak dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diperbaiki. Di sisi lain, di Iran, kesepakatan itu juga memicu reaksi yang beragam. Kelompok garis keras mengutuknya sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip revolusi. Sementara faksi yang lebih moderat melihatnya sebagai kesempatan untuk fokus pada masalah domestik yang mendesak, terutama perekonomian yang terhayong-hayong di bawah beban sanksi dan konflik. Media pemerintah berusaha keras untuk membentuk narasi yang positif, menyoroti kemenangan diplomatik yang dicapai. Namun bisikan ketidakpuasan tetap menyebar di kalangan masyarakat yang lelah dengan janji-janji kosong. Meskipun ada secercah harapan, banyak pihak yang percaya bahwa kesepakatan ini hanyalah sebuah langkah awal yang sangat kecil. Sebuah perjanjian di atas kertas yang mudah rapuh. Kepercayaan yang retak antara kedua negara yang telah diperparah oleh puluhan tahun konflik dan yang baru saja mencapai puncaknya pada tanggal 14 Juni 2025. Tidak akan pulih hanya dengan satu tanda tangan. Setiap pelanggaran kecil, setiap provokasi, setiap kata-kata keras dari salah satu pihak dapat dengan mudah meruntuhkan fondasi yang sudah goyah ini dan menyeret mereka kembali ke dalam jurang kekerasan. Masyarakat global menyaksikan dengan napas tertahan, berharap bahwa kesepakatan ini akan menjadi awal dari jalan menuju perdamaian sejati, bukan hanya jeda singkat sebelum badai berikutnya. Apakah jeda ini akan bertahan? Ataukah ini hanya akan menjadi babak pembuka untuk konflik yang lebih besar dan lebih menghancurkan? Kesepakatan damai sementara, yang awalnya diterima dengan kelegaan bercampur keraguan, kini memasuki fase ujian sesungguhnya. Minggu-minggu pertama setelah penandatanganan diselimuti ketenangan yang tak biasa, namun tegang. Baik di Israel maupun Iran, setiap pergerakan diawasi dengan cermat. Patroli internasional ditempatkan di zona demilitarisasi, berusaha memastikan kedua belah pihak mematuhi perjanjian. Ada laporan sporadis tentang pelanggaran kecil pesawat pengintai yang terlalu dekat dengan wilayah udara yang dibatasi, atau unit militer yang bergerak sedikit di luar batas yang ditentukan, namun semuanya berhasil diredakan melalui saluran komunikasi darurat yang baru dibuka.
Namun, di balik permukaan yang tampak tenang, bisikan perang dingin mulai menggema. Konflik tidak benar-benar berakhir. Ia hanya bertransformasi dari ledakan rudal dan kehancuran fisik menjadi sebuah pertandingan catur geopolitik yang lebih halus, namun tak kalah berbahaya. Israel, meskipun terikat oleh kesepakatan, tidak menghentikan upayanya untuk memperkuat pertahanannya. Proyek pengembangan sistem anti-rudal generasi berikutnya dipercepat. Dengan investasi miliaran dolar mengalir ke sektor teknologi pertahanan. Para ilmuwan dan insinyur bekerja siang dan malam, bertekad untuk memastikan bahwa kegagalan Iron Dome yang memalukan pada tanggal 14 Juni 2025 tidak akan terulang. Ada juga laporan yang belum dikonfirmasi tentang operasi intelijen rahasia yang lebih agresif, yang bertujuan untuk memantau aktivitas nuklir dan militer Iran secara lebih ketat. Di sisi lain, Iran juga terlihat memanfaatkan jeda ini untuk memperkuat posisinya. Meskipun tertekan oleh sanksi dan masalah internal, mereka dilaporkan terus mengembangkan kapasitas rudal mereka, mungkin dengan fokus pada peningkatan akurasi atau kemampuan menembus pertahanan. Ada juga kekhawatiran dari komunitas intelijen global bahwa Iran mungkin mencari cara untuk mengatasi teknologi pencegat baru Israel. Retorika media di kedua negara masih sangat provokatif, dengan narasi nasionalistik yang mendominasi. Menjaga api kebencian tetap menyala di hati sebagian besar penduduk. Dampak dari Perang Dingin ini terasa langsung pada kehidupan sehari-hari warga di Israel. Meskipun pembangunan kembali berlanjut, rasa aman tidak pernah sepenuhnya pulih. Kehidupan publik yang sempat lumpuh mulai pulih dengan hati-hati. Kafe-kafe dan pasar kembali ramai, tetapi selalu ada kewaspadaan yang mendasari. Latihan evakuasi rutin menjadi bagian tak terpisahkan dari jadwal sekolah dan kantor. Di Iran, tekanan ekonomi yang terus-menerus dan kontrol yang ketat oleh pemerintah menciptakan iklim ketidakpastian dan ketidakpuasan yang terpendam. Para diplomat internasional terus bekerja keras, mencoba mengubah gencatan senjata yang rapuh ini menjadi perdamaian yang lebih substansial. Namun, mereka menghadapi tembok tinggi berupa ketidakpercayaan historis dan kepentingan strategis yang saling bertentangan. Apakah jeda dalam pertempuran ini akan menjadi awal dari era baru, dialog dan resolusi konflik? Ataukah itu hanya akan menjadi periode penantian yang menegangkan sebelum babak kekerasan berikutnya meletus? Mungkin dengan konsekuensi yang jauh lebih besar. Pertanyaan ini menghantui setiap pemimpin, setiap warga, dan setiap harapan akan masa depan. Ketenangan yang menyelimuti Israel dan Iran post-kesepakatan sementara mulai terasa semakin tipis. Bagaikan lapisan es rapuh di atas danau yang dalam. Gencatan senjata yang ada hanya berhasil membekukan konflik di permukaan. Namun di bawahnya, retakan-retakan mulai muncul, mengancam untuk memicu badai yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Berbagai insiden kecil yang awalnya dianggap sebagai pelanggaran minor, kini mulai menumpuk, menciptakan ketegangan yang kian memuncak dan menguji kesabaran kedua belah pihak di perbatasan. Khususnya di wilayah zona demilitarisasi, ketegangan terasa begitu pekat sehingga bisa dipotong dengan pisau. Laporan dari tim pemantau internasional, meskipun seringkali disensor atau diperhalus untuk publik, mengindikasikan peningkatan aktivitas militer yang mencurigakan. Di satu sisi, pasukan Israel terlihat melakukan latihan militer skala besar di dekat perbatasan, lengkap dengan manuver tank dan simulasi serangan udara. Langkah ini yang diklaim sebagai latihan rutin untuk mempertahankan kesiapan, secara terang-terangan dianggap provokasi oleh Teheran. Di sisi lain, intelijen Israel melaporkan adanya peningkatan pengiriman logistik militer Iran ke wilayah proksi mereka di Suriah dan Lebanon, serta bisikan tentang transfer teknologi rudal yang lebih canggih kepada kelompok-kelompok milisi. Terbesar adalah bahwa Iran sedang membangun jembatan darat untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Retorika di media massa juga kembali memanas. Media pemerintah di Iran secara konsisten menayangkan liputan yang memuji kemenangan mereka pada 14 Juni 2025, menggambarkan serangan itu sebagai pukulan telak yang membuat Israel bertekuk lutut. Mereka menyoroti setiap kelemahan Israel, mengobarkan sentimen anti-Israel di kalangan masyarakatnya. Sebaliknya, media Israel membalas dengan fokus pada kehancuran yang terjadi, menampilkan kisah-kisah heroik para penyintas, dan mengkritik keras Iran atas agresi tak beralasan mereka. Sebuah program dokumenter baru yang menunjukkan rekaman mengerikan dari hari serangan, memicu gelombang kemarahan publik yang baru, mengingatkan mereka akan kerapuhan keamanan mereka, dan mempertanyakan efektivitas kesepakatan damai di arena diplomatik. Upaya mediasi internasional mulai menunjukkan tanda kelelahan. Para perantara yang awalnya penuh harapan,
kini menghadapi frustrasi yang meningkat. Pertemuan-pertemuan antara perwakilan Israel dan Iran semakin jarang dan lebih sering berakhir tanpa hasil yang konkret. Kedua belah pihak tampaknya semakin enggan untuk berkompromi, bersikeras pada tuntutan masing-masing. Amerika Serikat, meskipun masih berupaya menjadi mediator, terlihat semakin condong ke arah Israel, memberikan bantuan militer tambahan dan menjanjikan teknologi pertahanan terbaru. Langkah ini, meskipun dimaksudkan untuk memperkuat sekutunya, justru semakin memprovokasi Iran yang melihatnya sebagai campur tangan asing yang mengancam kedaulatan mereka. Situasi internal di kedua negara juga tidak membantu. Di Israel, krisis politik belum sepenuhnya berakhir. Meskipun pemerintahan berhasil bertahan, popularitasnya merosot tajam, dan suara-suara oposisi terus menuntut kebijakan yang lebih tegas terhadap Iran. Perpecahan sosial politik semakin dalam antara mereka yang menyerukan pendekatan pragmatis dan mereka yang menginginkan respons yang lebih agresif. Di Iran, ketidakpuasan masyarakat akibat kesulitan ekonomi dan isolasi internasional semakin meningkat. Pemerintah menghadapi dilema sulit antara memenuhi tuntutan rakyat dan mempertahankan cengkeraman kekuasaan mereka, seringkali dengan mengalihkan perhatian publik ke musuh eksternal. Badai yang mengancam di horizon bukan lagi hanya tentang rudal yang akan datang. Ini adalah badai ketidakpercayaan yang mengikis, perpecahan internal yang mendalam, dan ketidakmampuan diplomasi untuk menemukan jalan keluar sejati. Semua tanda menunjukkan bahwa gencatan senjata ini mungkin hanya jeda singkat sebelum ledakan yang lebih besar. Pertanyaan yang menghantui setiap pemimpin dan warga adalah, kapan jeda ini akan berakhir? Dan seberapa dahsyatkah badai berikutnya? Dunia menahan napas, menyaksikan gema retakan yang semakin nyaring, dan tanda-tanda yang jelas dari badai yang sedang berkumpul di Cakrawala. Bab 18. Ancaman yang terwujud dan panggilan perang. Bisikan perang dingin dan gema retakan yang semakin nyaring akhirnya mencapai puncaknya. Pada suatu pagi yang mencekam, tanpa peringatan yang jelas atau provokasi langsung yang dapat diverifikasi, dunia kembali dikejutkan oleh ledakan dahsyat dari konflik yang telah lama membara. Kali ini, sasaran Iran bukan lagi hanya kota-kota padat penduduk. Sebuah serangan siber terkoordinasi yang masif melumpuhkan infrastruktur kritis Israel, diikuti dengan gelombang rudal hipersonik yang jauh lebih canggih yang melampaui kemampuan pencegat Iron Dome, bahkan versi yang telah diperbarui. Serangan siber adalah pendahulu yang mengerikan. Jaringan listrik nasional padam, menyebabkan kegelapan total di sebagian besar wilayah Israel. Sistem komunikasi lumpuh, membuat warga dan otoritas sulit terhubung. Rumah sakit kehilangan akses ke rekam medis dan peralatan vital, menciptakan kekacauan medis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sistem transportasi macet, lalu lintas berhenti total, dan alarm keamanan berbunyi di mana-mana tanpa henti. Ketakutan yang membekukan, yang sempat sedikit mereda, kini kembali mencengkeram setiap jiwa. Beberapa menit setelah serangan siber, gelombang pertama rudal hipersonik menghantam. Rudal-rudal ini bergerak dengan kecepatan luar biasa dan memiliki kemampuan manuver yang jauh lebih baik daripada proyektil sebelumnya. Iron Dome, sekali lagi, kewalahan. Meskipun sistem pertahanan baru telah diimplementasikan, kecepatan dan presisi rudal hipersonik ini terlalu superior. Ledakan-ledakan dahsyat mengguncang kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem, menargetkan fasilitas militer, pusat pemerintahan, dan bahkan simbol-simbol budaya. Jumlah korban jiwa pada jam-jam pertama jauh melampaui serangan sebelumnya, mencerminkan peningkatan kemampuan destruktif senjata yang digunakan. Ini bukan lagi sekadar serangan balasan. Ini adalah panggilan perang yang eksplisit. Pemerintah Israel yang terkejut dan marah segera mengumumkan status perang total. Pidato Perdana Menteri yang disampaikan dari bunker rahasia dan disiarkan melalui jaringan darurat yang terbatas, penuh dengan janji pembalasan yang tegas. Ini adalah agresi yang tak dapat dimaafkan, katanya dengan suara bergetar, dan kami akan membalas dengan kekuatan penuh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Komunitas internasional terguncang. Dewan Keamanan PBB segera mengadakan pertemuan darurat. Namun perpecahan antara negara-negara anggota semakin jelas. Beberapa negara menyerukan gencatan senjata segera dan negosiasi. Sementara yang lain, secara terang-terangan mendukung Israel, mengutuk tindakan Iran sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Pasar keuangan global ambruk, harga minyak melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi, dan kekhawatiran akan perang regional skala penuh yang menarik kekuatan-kekuatan besar dunia menjadi sangat nyata di jalan-jalan Israel. Kepanikan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Warga sipil
yang sekali lagi dipaksa mencari perlindungan di bunker yang penuh sesak, merasa dikhianati oleh janji-janji keamanan dan diplomasi. Namun, di tengah keputusasaan itu, juga muncul tekad yang membara. Rakyat Israel tahu bahwa ini adalah pertarungan untuk keberadaan mereka, dan mereka bersiap untuk menghadapinya dengan segala yang mereka miliki. Gencatan senjata yang rapuh telah pecah, dan tirai telah terangkat untuk babak paling mematikan dari konflik yang tak berkesudahan ini. Pertanyaan yang tersisa bukanlah jika perang akan terjadi, melainkan seberapa jauh kehancuran yang akan ditimbulkan. Dan akankah ada sesuatu yang tersisa setelah semuanya berakhir?